Hi there, welcome back to my YouTube channel. Seneng banget bisa kembali lagi di playlist yang satu ini, Grow with Grace. Kalau kalian bertanya-tanya kenapa sih playlistnya dipisah, bukannya sama aja ya? Tidak, itu tidak sama. Jadi Grow with Grace tuh lebih serius, lebih homey, lebih kayak ngobrol sama kalian one-on-one. Kalau Vlog with Grace itu lebih ringan, kayak mungkin tidak terlalu berbobot tetapi mungkin enak dipandang. But hopefully sekarang juga enak dipandang. But anyway, langsung aja masuk ke topiknya. Hari ini kita akan ngebahas tentang pro and cons atau advantages and disadvantages from living in Atlantic Canada. Secara definisi, Atlantic Canada sendiri adalah bagian di Kanada yang letaknya paling timur. Dan kenapa disebut Atlantic? I guess, aku belum googling, but I guess karena kita berbatasan langsung dengan Samudra Atlantik, North Atlantic, bagian utara gitu. Provinsi-provinsi yang include di dalam Atlantic Canada itu ada Newfoundland and Labrador, itu satu provinsi, lalu ada Nova Scotia, PEI, Prince Edward Island, dan New Brunswick. Kita langsung masuk ke pro dan kontra yang pertama. Yang pertama kita tahu dan aku udah jelasin juga, by the way kalau kalian belum nonton video aku tentang semua hal yang kalian wajib ketahui di Kanada, aku akan kasih linknya di sini. Kalian harus nonton karena aku ngomongin semua hal tentang Kanada di sana. Dan di sana aku bilang bahwa Kanada itu adalah negara terbesar kedua di dunia, and that's true. Luasnya besar banget tapi populasinya rendah. Nah, ini berhubungan sama yang pertama. Kriminalitas di Kanada itu rendah. Ya again, karena populasinya tidak banyak. Tetapi hal yang negatif adalah kalau kalian orang extrovert, kalian suka yang rame, kalian ngerasa lebih bergairah dan semangat ketika crowded. Kalau kalian ke mall atau ke tempat-tempat perbelanjaan yang lainnya, kalian lebih suka ngeliat yang rame, ya kalian gak akan dapatin di Kanada. Same as Atlantic Canada, apalagi Atlantic Canada menurut aku tuh jauh lebih sepi gitu. Nah, masih berhubungan juga dengan itu. Kalau kalian tipe orang yang datang dari metropolitan di Jakarta seperti aku gitu, dan kalian hobi shopping, Atlantic Canada itu bukan shopping hub. Artinya kalian gak nemu banyak brand outfit yang branded atau jenis makanan dari seluruh dunia gitu, Korea, Thailand, ada, cuman gak sebanyak itu optionnya. Dan outfit, kita cewek-cewek suka belanja brand-brand yang kita ketemu di Central Park, Plaza Indonesia, di GI, itu nggak ada di sini gitu. Most of them nggak ada di Kanada. Mereka punya brand yang lain, brand-brand lokal, brand yang lain, tapi itu nggak banyak pilihannya. So that's maybe the downside of it. Dan aku juga butuh waktu untuk menerima itu. Tapi akhirnya karena udah lebih banyak explore juga, jadi tahu nih sekarang, oh ada brand-brand lokal yang juga bagus kualitasnya, meskipun memang mungkin mahal atau seperti apa, tapi worth it gitu. Dan again, it's by time. Next thing adalah nature. Atlantic Canada itu punya natural beauty yang exceptional. Karena again, kalau kalian lihat di map, Kanada itu kan besar banget ya. Central Kanada, mereka tuh nggak punya akses ke pantai basically. Berbeda sama di Indonesia, kita tuh negara kepulauan. Jadi kalian kalau ngelihat pantai banyak ada di mana-mana gitu. Gampang, tinggal mungkin road trip. Tapi kalau di Kanada, mereka kalau mau ke pantai harus terbang dulu nih orang-orang yang tinggal di mainland. Sementara orang-orang yang tinggal di Atlantic Canada seperti aku sekarang, kita bisa akses itu dengan mudah, sangat mudah. Bahkan kalau misalnya kalian tinggal di kota-kota yang bukan di kota besar kayak Saint John di aku, kalian keluar kamar tuh bisa ngelihat kayak mountain range and dark blue sea, mungkin bisa ada dolphin, ada whales yang it's just magic, atau iceberg. Siapa yang gak suka iceberg? Come on. The downside of it, kalau kalian gak punya kendaraan dan kalian tinggal di kota-kota yang jauh dari tempat yang bisa kalian mau kunjungi, hidden gem gitu,
ya agak sulit kalau nggak punya mobil. Jadi entah kalian harus sewa mobil atau nebeng temen pergi trip gitu. Karena transportasi umum di Atlantic Canada itu hanya terbatas di kota-kota aja, nggak bisa sampai ke daerah. Kita nggak punya railway station atau kita nggak punya kereta api yang bisa ngebawa kita jauh. Jadi hanya terbatas di lingkungan kota untuk transportasi umum. Jadi kalau kalian mau pergi ke Hidden Gem, mau pergi ke National Park, which is di Newfoundland ada National Park namanya Crossmorn. Kalau kalian cek di Google, oh that exceptional. I was there and I was like, is this real? Okay, next mengenai job market, mengenai employment. Kalau di Atlantic Canada cukup terbuka, cukup banyak peluangnya. Kalaupun kalian udah usianya 40-50 tahun ke atas pun masih ada peluang juga bagi kalian sebenarnya. Karena di sini nggak ada tuh kayak di Indonesia maksimal 25 tahun gitu-gitu, nggak ada. Orang-orang yang 50 yang udah yang udah kelihatan opa-oma itu masih bisa kerja as long as mereka masih bisa berpikir dan mengerjakan pekerjaannya. Kenapa harus dibatasi dari umur? Dan di sini peluang kerjanya besar, but limited to pekerjaan yang aku bisa bilang UMR atau yang minimum wages. Jadi kalau kalian misalnya kalian gak sekolah langsung mau berkarir, kalian punya keluarga di Atlantic Canada dan kalian mau berkarir, tapi harus siap start dari bawah dulu, kerja di restoran misalnya, atau kerja di bersih-bersih misalnya, atau jaga panti jompo misalnya. Itu adalah pilihan-pilihan yang bisa kalian kerjain. Nanti kalau sudah dapat training, certification, atau kalian ngambil degree dan kalian mau bekerja di perusahaan di mana kalian passionate about, then go ahead gitu. Tetapi memang jujur peluang kerja di industri atau di perusahaan-perusahaan consulting firms, hal-hal yang kayak gini tuh cukup sulit. Dan aku mendengar ini dari teman-teman aku, banyak juga dari mereka yang harus keluar, balik lagi pulang kampung gitu karena nggak mendapatkan pekerjaan. Tapi tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil. Buktinya aku dapat kerja, dan aku rasa salah satu poinnya juga adalah jelas berdoa. Aku udah nggak bisa mengesampingkan itu, tapi ada poin excellent juga di sana. Karena persaingan kita, apalagi kalau kita dari internasional ya, dengan warna kulit yang asing, dengan bahasa mother language, dengan aksen yang berbeda, kita harus excellent di bidang tersebut gitu. Memang peluang kecil, tapi tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil, apalagi kalau kalian berdoa dan berusaha. Selama kita excellent, selama kita tahu apa yang kita mau, selama kita tahu value apa yang kita kasih di table, aku pingin support dan encourage teman-teman untuk berusaha dan coba peluang tersebut. Tidak ada yang tidak mungkin. Another thing adalah healthcare. Nah, ini aku ngerasa sebagai international people. Jadi di sini tuh ada sistem kalian tuh harus punya dokter pribadi lah ya, intinya dokter yang udah di-assign untuk beberapa keluarga. Misalnya ada satu dokter, dia di-assign untuk 50 keluarga. Nah, untuk pendatang atau temporary resident kayak kita, atau kayak aku yang masih student, aku nggak punya kayak gini. Jadi kalau aku mau ke dokter, aku harus ngantri panjang banget, bisa 2 minggu, bisa sebulan. Untungnya puji Tuhan aku nggak pernah sakit di sini. Paling ya kayak nggak masuk angin, gak enak badan, tapi nggak pernah. Cuman waktu itu pernah mau tes COVID at that time, dan aku harus nunggu 1 bulan, dan aku bilang no way aku nunggu kayak gitu. But the pro is healthcare di sini tuh gratis. Jadi memang nunggunya lama, tapi gratis. Jadi I don't know. Mungkin my only suggestion is just maintain your body, right? Maintain your physical health. Jangan sampai sakit. Yang selanjutnya adalah edukasi di sini itu cukup affordable. Kalau kalian bisa milih universitas-universitas yang affordable, kalian bisa dapatin, dan itu nggak semahal yang kalian pikirin. Jadi kalau misalnya ada yang di bayangan kalian itu di atas 1M pasti, nggak juga, belum tentu. Coba kalian cek situs-situs website universitas-universitas di Kanada, cari yang termurah dan yang punya jack atau bidang yang kalian mau gitu. Kalau di sini jangan melihat dari universitasnya, tapi lihat ranking si majornya, ranking departemennya. Bukan ranking universitas, ranking departemennya. Itu yang akan nge-boost aplikasi pekerjaan kalian juga. Ketika sudah ada label university di sana, itu biasanya
mau dari manapun selama ada university dan sudah terakreditasi, sudah tercatat, kalian bisa kerja di mana aja, semua standarnya hampir sama, mau itu mahal, mau itu murah, mau itu di Atlantic, Central, Western, gak ada masalah. Yang penting ada university-nya. Berbeda sama college, mungkin kalau di college itu I don't want to get there karena aku juga nggak terlalu banyak knowledge about it. Tapi kalau sudah ada university dan sudah terakreditasi, you're good. Another piece of thing yang menurut aku sangat penting dari Atlantic Canada dan kenapa orang banyak mau datang ke sini, karena untuk mendapatkan PR atau permanent resident itu aku dengar lebih mudah. Aku belum masuk ke tahapan ini, tapi aku janji kalau aku masuk ke tahapan ini, aku akan buat vlog buat kalian step by step. Aku belum ada di tahap permanent resident, tapi orang-orang menurut yang aku dengar, kalau kalian start atau buatnya dari Atlantic Canada, maka prosesnya lebih cepat, prosesnya lebih gampang daripada kalian daftar dari Central atau dari Western. Another thing yang menurut aku cukup positif dari Atlantic Canada adalah biaya living cost. Jadi kalau dibanding dengan Central dan Western, living cost di Atlantic Canada itu jauh lebih murah. Ya jauh bagi aku itu misalnya standar rumah sewa di Atlantic Canada sekitar 600 sampai 700. Kalau kalian udah ke Ontario, Toronto atau ke Alberta atau ke British Columbia, itu bisa 1.200 dengan kualitas yang sama. Jadi bisa berbeda $500 per bulan. Living cost lebih tinggi di sana. Nah, kalau kalian nanya bagaimana wagesnya, sayangnya wagesnya itu nggak beda jauh. Memang di beberapa provinsi di Western seperti di Alberta atau di British Columbia lebih tinggi dari Atlantic Canada, tapi tidak beda jauh gitu. Aku bahkan pernah riset posisi yang sama dengan pekerjaan aku sekarang di provinsi-provinsi tersebut yang aku udah mention, gajinya ternyata sama gitu. Tetapi pengeluaranku di Atlantic Canada secara basic expenditure lebih rendah daripada mereka. So what I'm trying to say is, kalian bisa lebih banyak saving. Kalau kalian suka saving, kalian suka investment, kerja di sini lebih oke menurut aku. Next piece yang mau aku bawain adalah cuaca. Ini akan cukup berat. Karena sayang sekali bahwa Atlantic Canada itu cuacanya cukup mix. Jadi satu, sangat windy, sangat-sangat windy. Mungkin bisa menjadi bagian yang paling windy di dunia. Itu ada di Atlantic Canada. Sangat windy, bukan storm, bukan hurricanes, bukan tornado, bukan. Daily, bener-bener kalian kalau keluar rumah tuh bisa langsung. Kadang aku pernah beberapa kali aku jalan tuh aku harus berlomba melawan angin, and that's real. Tetapi untungnya ketika winter, provinsi di bagian Atlantic Canada itu tidak sedingin di Western. Jadi kalau misalnya mereka bisa sampai minus 30, minus 25, kita di sini maksimal tuh mungkin minus 18, minus 15. So masih masuk akal gitu. Dan panasnya pun juga tidak se-ekstrim yang di sana gitu. Mereka bisa sampai 30 derajat. Di kita di Atlantic Canada itu paling panas tuh 25, 26 tuh udah paling panas di sini. Dan juga di sini kalau winter harus prepare, paling banyak saljunya, paling tinggi saljunya. Bahkan kalau kalian lihat di Google, Newfoundland di provinsi aku sekarang itu adalah provinsi yang paling banyak saljunya. Kita kalau misalnya winter dan sudah storm, ada snowstorm, bisa 1 meter tebal saljunya. Gak main-main. Jadi jangan kaget gitu kalau misalnya kalian ke Atlantic Canada terus teman-teman yang mungkin bukan di Atlantic posting saljunya yang indah gitu, yang putihnya masih masuk akal, tapi di kita udah kayak gunung all over. Jadi harus siap juga ngebersihinnya. So mungkin itu I guess pro dan kontra tinggal di Atlantic Canada. Semoga kalian yang lagi persiapan atau mungkin mempertimbangkan tinggal di Atlantic Canada punya gambaran, punya perspektif dari kacamata aku yang udah tinggal di sini hampir 3 tahun. Kalau misalnya kalian ada follow up questions that you would like to raise, please drop that below. Dan juga jangan lupa subscribe dan
please turn on the notification karena aku akan post weekly dan aku nggak pengen kalian ketinggalan apapun yang menarik yang bisa mungkin jadi bahan pembelajaran bagi kalian. So with that, aku berpisah dulu sekarang and I hope to see you next week. Share to those who needs and take care. God bless.